semuanya, kembali lagi bersama Ranjo 18. Sebelum menonton video ini jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya biar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari Ranjo 18. Hai YouTubers, kembali lagi bersama Ranjo 18. Kamu tahu gak sih bahwa di kota Surabaya, Jawa Timur, ada banyak sekali macam cagar budaya yang hingga sampai saat ini dirawat dan dilestarikan dengan baik oleh kepala daerah setempat, dan dipergunakan dengan baik. Tidak usah tunggu lama lagi, kita akan kupas sebagian gedung cagar budaya yang ada di kota Surabaya, Jawa Timur. Number 4. Gedung Polrestabes. Bangunan Gedung Polrestabes Surabaya ini dibangun sekitar tahun 1850. Dahulu bangunan ini bernama Hoofde Bureau van Politie atau Markas Besar Kepolisian. Berfungsi sebagai kantor dinas intelijen politik pemerintah Belanda. Pada zaman Jepang difungsikan sebagai markas pasukan polisi istimewa Kota Besar Surabaya. Konon katanya di bawah bangunan utama Gedung Polrestabes Surabaya, tempat kantor Kapolwil Tabes dan pejabat utama, dan terdapat penjara bawah tanah, lorong rahasia menuju ke penjara Kalisosok. Number 3. Gedung Nasional Indonesia berada di Jalan Bubutan nomor 87 Surabaya. Bangunan cagar budaya ini berbentuk pendopo, merupakan lokasi pusat pergerakan nasional Indonesia. Di tempat inilah pada tanggal 25 sampai 27 Agustus tahun 1945 dibentuk Komite Nasional Indonesia (KNI) dan Badan Keamanan Rakyat (BKR) sebagai dewan pemerintah. Di tempat ini juga terdapat patung dan makam Dr. Sutomo, pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia. Komite Nasional Indonesia (KNI). Komite Nasional Indonesia ini beranggotakan 32 orang dan yang bertindak sebagai ketua adalah Cakdul Arnowo dengan Ruslan Abdul Ghani sebagai sekretarisnya. Pada tanggal 29 Agustus sampai tanggal 1 September tahun 1945, KNI Surabaya menyerukan kepada rakyat Surabaya mengibarkan bendera Sangsaka Merah Putih tanpa didampingi oleh bendera lain. Inilah untuk pertama kali dilakukan aksi massal pengibaran Sangsaka Merah Putih oleh rakyat Surabaya. Aksi ini kemudian diintensifkan lagi dengan seruan Presiden Soekarno pada tanggal 31 Agustus tahun 1945, agar rakyat Indonesia mulai tanggal 1 September tahun 1945 terus-menerus mengibarkan bendera Sangsaka Merah Putih. Gedung Nasional Indonesia berada di Jalan Bubutan nomor 87 Surabaya. Bangunan cagar budaya ini berbentuk pendopo, merupakan lokasi pusat pergerakan nasional Indonesia. Di tempat inilah pada tanggal 25 sampai 27 Agustus tahun 1945 dibentuk Komite Nasional Indonesia (KNI) dan Badan Keamanan Rakyat (BKR) sebagai dewan pemerintah. Di tempat ini juga terdapat patung dan makam Dr. Sutomo, pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia. Komite Nasional Indonesia (KNI). Komite Nasional Indonesia ini beranggotakan 32 orang dan yang bertindak sebagai ketua adalah Cakdul Arnowo dengan Ruslan Abdul Ghani sebagai sekretarisnya. Pada tanggal 29 Agustus sampai tanggal 1 September tahun 1945, KNI Surabaya menyerukan kepada rakyat Surabaya mengibarkan bendera Sangsaka Merah Putih tanpa didampingi oleh bendera lain. Inilah untuk pertama kali dilakukan aksi massal pengibaran Sangsaka Merah Putih oleh rakyat Surabaya.
Aksi ini kemudian diintensifkan lagi dengan seruan Presiden Soekarno pada tanggal 31 Agustus tahun 1945, agar rakyat Indonesia mulai tanggal 1 September tahun 1945 terus-menerus mengibarkan bendera Sangsaka Merah Putih. Pada tanggal 29 Agustus sampai tanggal 1 September tahun 1945, KNI Surabaya menyerukan kepada rakyat Surabaya mengibarkan bendera Sangsaka Merah Putih tanpa didampingi oleh bendera lain. Inilah untuk pertama kali dilakukan aksi massal pengibaran Sangsaka Merah Putih oleh rakyat Surabaya. Aksi ini kemudian diintensifkan lagi dengan seruan Presiden Soekarno pada tanggal 31 Agustus tahun 1945, agar rakyat Indonesia mulai tanggal 1 September tahun 1945 terus-menerus mengibarkan bendera Sangsaka Merah Putih. Gedung Nasional Indonesia berada di Jalan Bubutan nomor 87 Surabaya. Bangunan cagar budaya ini berbentuk pendopo merupakan lokasi pusat pergerakan nasional Indonesia. Di tempat inilah pada tanggal 25 sampai 27 Agustus tahun 1945 dibentuk Komite Nasional Indonesia (KNI) dan Badan Keamanan Rakyat (BKR) sebagai dewan pemerintah. Di tempat ini juga terdapat patung dan makam Dr. Sutomo, pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia. Komite Nasional Indonesia (KNI). Komite Nasional Indonesia ini beranggotakan 32 orang dan yang bertindak sebagai ketua adalah Cakdul Arnowo dengan Ruslan Abdul Ghani sebagai sekretarisnya. Sebagai dewan pemerintah, di tempat ini juga terdapat patung dan makam Dr. Sutomo, pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia. Komite Nasional Indonesia (KNI). Komite Nasional Indonesia ini beranggotakan 32 orang dan yang bertindak sebagai ketua adalah Cakdul Arnowo dengan Ruslan Abdul Ghani sebagai sekretarisnya. Pada tanggal 29 Agustus sampai tanggal 1 September tahun 1945, KNI Surabaya menyerukan kepada rakyat Surabaya mengibarkan bendera Sangsaka Merah Putih tanpa didampingi oleh bendera lain. Inilah untuk pertama kali dilakukan aksi massal pengibaran Sangsaka Merah Putih oleh rakyat Surabaya. Aksi ini kemudian diintensifkan lagi dengan seruan Presiden Soekarno pada tanggal 31 Agustus tahun 1945, agar rakyat Indonesia mulai tanggal 1 September tahun 1945 terus-menerus mengibarkan bendera Sangsaka Merah Putih. Gedung Nasional Indonesia berada di Jalan Bubutan nomor 87 Surabaya. Bangunan cagar budaya ini berbentuk pendopo merupakan lokasi pusat pergerakan nasional Indonesia. Di tempat inilah pada tanggal 25 sampai 27 Agustus tahun 1945 dibentuk Komite Nasional Indonesia (KNI) dan Badan Keamanan Rakyat (BKR) sebagai dewan pemerintah. Di tempat ini juga terdapat patung dan makam Dr. Sutomo, pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia. Komite Nasional Indonesia (KNI). Komite Nasional Indonesia ini beranggotakan 32 orang dan yang bertindak sebagai ketua adalah Cakdul Arnowo dengan Ruslan Abdul Ghani sebagai sekretarisnya. Pada tanggal 29 Agustus sampai tanggal 1 September tahun 1945, KNI Surabaya menyerukan kepada rakyat Surabaya mengibarkan bendera Sangsaka Merah Putih tanpa didampingi oleh bendera lain. Inilah untuk pertama kali dilakukan aksi massal pengibaran Sangsaka Merah Putih oleh rakyat Surabaya. Aksi ini kemudian diintensifkan lagi dengan seruan Presiden Soekarno pada tanggal 31 Agustus tahun 1945,
agar rakyat Indonesia mulai tanggal 1 September tahun 1945 terus-menerus mengibarkan bendera Sangsaka Merah Putih. Gedung Nasional Indonesia berada di Jalan Bubutan nomor 87 Surabaya. Bangunan cagar budaya ini berbentuk pendopo merupakan lokasi pusat pergerakan nasional Indonesia. Di tempat ini juga terdapat patung dan makam Dr. Sutomo, pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia. Number 2. Gedung Kantor Gubernur. Bangunan Gedung Kantor Gubernur Jawa Timur ini dibangun oleh Nederlandse Aanneming Secaplik dengan arsitek Webbe Carmichael dari Jawatan Gedung-Gedung Negara. Pada 10 Desember 1931 resmi dibuka sebagai kantor gubernur dan kantor karesidenan Surabaya. Pada masa pendudukan Jepang, gedung ini juga difungsikan sebagai kantor Shuucho, karesidenan. Number 1. Gedung Balai Kota Surabaya berada di Jalan Taman Surya, dengan halaman depan berupa taman kota. Taman ini bernama Taman Surya, salah satu lokasi wisata warga Surabaya. Bentuk bangunan cagar budaya ini memanjang, membujur dari arah timur dan barat. Dahulu gedung ini bernama Radulis Ketabang, kini lebih dikenal sebagai Balai Kota. Berfungsi sebagai bangunan pusat pemerintahan untuk kota. Gedung Balai Kota Surabaya dibangun pada masa Wali Kota Surabaya kedua, yaitu Gajah Dikermen. Gedung Balai Kota mulai dibangun 3 tahun setelah Gajah Dikermen menjabat, yaitu pada 1923. Dengan arsitek C. Citroen dan pelaksana HP Hollandse Betonmi. Pembangunannya menelan biaya sekitar 1.000 gulden, termasuk perlengkapan dan pernak-pernik lainnya. Gedung Balai Kota baru ditempati pada tahun 1927. Gedung Balai Kota Surabaya pada bagian utamanya ini memiliki panjang 102 meter dan lebar 19 meter, menggunakan tiang-tiang pancang beton bertulang. Rangka atapnya dibuat dari besi dan dengan penutup sirap, yang kemudian diganti dengan menggunakan genteng. Bangunan cagar budaya ini memiliki 2 menara pendek simetris di kedua sisi pintu masuk yang merupakan salah satu ciri gaya arsitektur vernakular Belanda. Arsitektur vernakular adalah sebuah istilah yang digunakan untuk mengelompokkan cara konstruksi yang menggunakan tradisi dan sumber daya lokal untuk menyesuaikan dengan kondisi iklim lokal yang panas dan lembab. Itu juga maka atap Gedung Balai Kota Surabaya dibuat bertumpuk untuk menyediakan celah ventilasi, guna mengalirkan udara ke dalam lubungan, sehingga membuat ruangan di dalam gedung menjadi lebih sejuk pada siang dan malam hari. Bagi yang belum like, subscribe, dan tekan tombol lonceng silakan kamu tekan. Biar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari Ranjo 18. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.